warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya liwadaraji ya Rabbi. Ulu baitin an tasakinu laisamu tajan ila syuruji. Wa maridin an ta'aidu qad atahullah bil faraji. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Jazakallah khairul jaza ya muniral kon bil baladi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ala kulli Rasulullah ajma'in. Lalu yususan umi wa abi. Inna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'ali darajatihim fil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kepada seluruh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita bahas masalah kurban. Kurban itu semacam pendekatan diri kita kepada Allah. Karena di dalam sistem ya yang namanya pendekatan diri kepada Allah itu ada macam-macam. Bisa jadi pertama itu kurban, pendekatan diri kepada Allah. Kemudian sholat, zikir, baca Quran,
ya, dan semua perbuatan baik itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau korban beberapa minggu yang akan datang, itu artinya orang yang berkorban, dia dengan korban itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang boleh dikorbankan itu sapi, kerbau, onta, dan kambing. Jadi 4 jenis menurut hukum yang boleh dijadikan korban. Ayam nggak boleh, bebek nggak boleh. Ya, yang paling bobotnya 50 kilo ke atas itu paling rendah kambing. Kambing yang bagus, yang dagingnya enak cepat empuk itu domba. Ya, tapi dombanya biasanya lebih gemuk daripada kambing Jawa. Itu dagingnya yang saya suka makan di warung sate di Bogor, itu daging domba. Dibakarnya enak rasanya, kemudian di sop juga enak. Namanya rumah makan apa ya? Ada namanya rumah makan itu. Itu dari mau turunan kita belok kanan dekat masjid rumah sakit Umi. Nah, di situ kalau Bapak mau coba, tapi bukan kayak rumah di dalam rumah. Orang yang nggak tahu itu nggak ada, bukan tempat makan. Padahal itu banyak orang Arab makan di situ, orang-orang kita di situ. Ya, lagi kagak dibakar satenya, di open. Jadi bersih, putih, tapi gurih, enak, dikasih bumbu. Nah itu. Kemudian kalau kita mau korban ini, sebelum saya bahas belinya, kita sekarang hukumnya saja. Hukumnya sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad itu yang dilakukan hukum sunnah bagi orang setiap tahun bila ada rezeki korban. Jadi bukan sekali selesai udah, tiap tahun. Karena Nabi juga begitu. Buat cucunya korban kambing 2, Hasan Hussein. Jadi kita juga korban tuh buat diri kita. Buat apa tuh diri kita nanti? Buat kendaraan kita nanti. Ya, sebelum saya bahas lebih jauh. Jadi sunnah muakkad. Artinya yang selalu dilakukan per tahun oleh Nabi. Dan sampai sekarang siapa saya yang mampu korban. Gitu. Kemudian korban itu dilakukan setelah sholat Idul Adha. Ya. Caranya bagaimana? Orang yang pakai hukum syariat itu kerbau atau sapi atau lainnya, itu cara motongnya ngadep kiblat. Bagaimana kiblatnya orang motong? Kayak orang mati dikubur, begitu kiblatnya. Itu sunnah. Tapi kalau dia berabe langgar ya nggak apa-apa. Ya, ngadep kiblat, terus dipotong. Tapi sebelum dipotong takbir dulu. Terserah banyak yang takbir. Kumpul laki perempuan bertakbir bersama. Ya. Nah, setelah dipotong, yakni yang motong itu biasanya pakai doa buat siapa nih? Jadi Allahumma azbahtu ajal mahbuda li siapa titik-titik. Atau dalam bahasa kita, ya Allah, aku mau sembelih korban
korbannya si fulan karena engkau. Udah. Itu kalau bahasa Indonesia lebih gampang. Kalau bahasa Arab susah. Kalau yang nggak biasa. Jadi ngadap kiblat dipotong. Sunahnya yang korban itu menyaksikan, ya, ngelihat. Kalau dia ngeri, ya ngelihatnya jarak jauh. Yang penting hadir di situ. Itu sunahnya begitu menyaksikan. Nanti urusan yang motong dia itu doa, gitu. Nah, setelah kita potong begitu, Allahumma haja minka wa ilaika, ya, Allahumma haja minka wa ilaika. Setelah dia baca, ya, ya Allah, aku ini motong korban ini untuk si fulan karena engkau. Ya, itu baru geras Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kayak banyak dah kalau yang mau lama doanya. Harus takbir dulu sunnahnya. Jadi bukan setahun sekali. Bagi yang mampu itu tiap tahun. Gitu. Diperintahkan tiap tahun. Kemudian yang motong juga harus apa itu? Harus ngerti, ya biasanya orang tukang motong udah pinter dah. Untuk apa? Untuk berbuat itu. Nah itu, nah setelah dipotong, dikelet, dibersihin ininya dalam perutnya, udah gitu baru dipotong-potong per kilo, apa per 2 kilo, apa per tanding. Itu sebetulnya sih cepat semat, yang bikin lama kan ngeletnya. Iya, belum kotorannya. Kalau ada yang mau ngambil usus boleh, babat boleh. Cuman harus ngebersihin kotoran. Tapi usus dan babat itu buat umat Islam makruh makannya. Makruh. Kenapa? Karena itu usus sama babat dia adalah lebih cepat untuk memproses diri kita jadi apa? Penyakit apa namanya? Asam urat. Penyakit asam urat. Makanya umat Islam dilarang makan jeroan. Tapi kalau yang ngolah usus enak. Saya pernah nyobain aja usus sekali di Jatinegara. Enak, olahnya lembut. Tuh. Tapi sejak itu udahlah. Ya. Jadi babat, usus itu yang kita nggak boleh. Takut asam uratnya tinggi. Ya. Nah itu cara kita motong. Gitu. Jadi kalau ada yang di sini tukang motong mau minjem golok saya, boleh. Golok saya itu dulu waktu saya sering motong kebo, samping, sampai sekarang udah puluhan tahun golok masih bersih, tajam. Kertas, ya biasa, robek. Ya, saya khusus itu pisau, ya 30 cm panjangnya, khusus buat motong, nggak boleh buat bacok. Gitu. Kemudian setelah yang mau korban nyaksikan, itu sunahnya begitu, dan di situ kita disunahkan mengocorkan darah di muka bumi pada 10 Zulhijjah. Sunah itu, ya. Jadi yang dimaksud adalah dari ini apa namanya korban sampai kapan korban? Kalau kita mau agak murahan belinya,
itu udah tinggal 3 hari kita beli. Itu lebih murah. Kenapa? Orang 4 hari kan udah gak ada yang motong. 3 hari aja udah gak ada yang motong. Orang yang lagi jualan di sini kan mau bawa pulang berapa? Itu cara saya kalau mau motong samping belinya udah 3 hari. Murah. Kalau harga 30 bisa 25. Ya lumayan lah beli permen. Ya. Itu taktiknya begitu. Saya dulu kalau disuruh sembelih kerbau, suruh beliin, saya belinya hari ketiga. Bu, ini saya mau belinya hari ketiga ya. Kok hari ketiga? Karena biar murahan. Ibu aturan mualnya 30 bisa 25. Atau paling dikit 27,5. Kambing juga begitu. Oh iya dah kalau begitu. Cuman udah sepi. Karena udah sepi korban, akhirnya yang tahu ngerojok ke rumah kita. Datang rame-rame banyak orang. Beli sapi satu, yang datang hampir mau 100. Itu bedanya begitu. Kalau kita motong belakangan, orang yang tahu pada datang. Gitu ya. Tapi kalau bisa ya udahlah. Cuman dianjurkan kalau beli katanya jangan pakai nawar. Ini berapa nih? Ya. Misalnya 30 udah bayar deh. Ada yang mengatakan dalam makalah ulama jangan nawar. Nggak baik. Hari raya korban nawar cuma selisih paling 200 gitu ya. Setelah dapat itu kalau bisa apa kita bawa, dan kalau itu 7 orang satu sapi ke kerbau, ya kumpulin suami istri anak 4. Suami istri 1, pembantunya tambah 1. Gitu. Jadi 7. Boleh nggak 8 orang? Ya syariat menyuruhnya 7 orang. Gitu. Ibarat orang kalau 8, itu ibarat mobil bobot beratnya nambah. Iya. Jadi nanti kalau dia jadi kendaraan, berat dia. Itu kendaraan buat kita naik nanti habis bangkit di hari kiamat. Bangkit, suruh naik pertama hancur, mati semua. Bangkit yang kedua, tiupan kedua, baru bangkit kita. Begitu bangkit bangun, kita udah ada kendaraan tuh. Kendaraan kita. Ya. Naik dia kemana tuh? Ke Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu masih di langit dunia, jadi masih di langit dunia, adanya di kawasan Asia. Kawasan Asia itu dari Yaman, Saudi, ya sampai kepada negara-negara di kawasan Asia. Itu tempat kita berdiri kumpul, itu namanya Padang Mahsyar nanti. Karena Asia itu penduduknya miliaran dan jumlah negaranya ada 230 negara. Itu di kawasan itu. Kalah Afrika, Eropa kalah. Jadi paling lega Asia. Itu orang kumpul tuh. Dari benua Eropa aja kumpul, Afrika kumpul, Asia apalagi. Kita yang di Asia Tenggara pun kumpul. Naik apa? Naik korban kita. Kalau sapi umpamanya mobil Mercedes. Kalau kambing oplet. Orang naik oplet yang penting sampai itu ya maklum.
Ada orang nanya, Pak Ustadz, saya ini korban belum pernah, tapi pengen. Kan susah duitnya sampai sekarang. Dari usia 40 sampai sekarang udah 70 bulan korban. Bagaimana tuh nanti saya Pak Ustadz naik apaan? Ya gampang. Masjid kalau orang miskin nggak pernah korban, nanti masjid ini dijadikan kendaraan reguler, musola, masjid yang dijadikan kendaraan reguler. Ayo masuk. Jadi orang yang masuk, yang ikut ini masjid atau langgar musola, itu orang yang suka datang ke masjid. Orang yang suka sholat di masjid. Gitu. Atau musola. Nah dia nanti naik, kalau nggak punya kendaraan pribadi, dia naik ini kendaraan nanti berubah jadi kendaraan reguler. Ya. Jadi nggak usah gelisah orang muslim yang miskin, kan Allah adil. Jangan orang kaya aja, karena ada satu pendapat di sini. Ya Allah, bagaimana dia mah punya duit, bisa beli ini beli ini. Saya nggak punya apa-apa, bagaimana nanti saya di hari kiamat? Nah itulah dia bilang, bila Anda sering ke masjid, sering dengar azan, sholat, ngaji, atau musola, itu nanti Anda bisa naik masjid dirubah jadi kendaraan bus reguler. Kalau musola jadi kendaraan oplet. Tuh. Nah ini nggak usah bingung. Makanya setiap kampung itu harus ada masjid atau musola buat dia rajin, buat nanti buat kendaraan dia. Itu. Ya nggak usah kapok. Paling di sini yang udah korban ya banyak. Bagaimana Pak Ustadz kalau saya patungan? Ya boleh. Kalau kerbau 7 orang, sapi 7 orang, onta 7 orang, kambing atu. Patungan deh terserah, nanti naiknya bareng. Tuh. Sebabnya begitu. Kemudian jamaah sekalian, dia bilang begini, jadi masalah yang begini jangan dianggap remeh. Karena kita bangkit dari kubur mau ke padang mahsyar itu di area di Asia. Ya, menurut hadis sholihin yang sahih itu nanti di kawasan Asia. Kita nyebrang Selat Sunda, ya, kemudian nyebrang Selat apa tuh? Bukan Hormuz sih. Kalau di ujung Aceh itu bukan Hormuz. Ya, selat apa siapa yang tahu? Malaka, iya benar. Itu namanya pinter. Man saya pura-pura ini nggak tahu. Ini Selat Malaka. Karena di sana itu ada kampung Malaka. Jadi disebut Selat Malaka. Kalau di sini Selat Sunda gitu. Nah, kita nyebrangin Selat Sunda, nyebrangin Selat Malaka, ya terus sampai ke kawasan Asia. Kumpul kita di situ. Ngapain? Katanya kita ini di zona uryanan, tak ada pakai busana, nggak berbusana kita sejak dibangkitan. Semuanya laki perempuan kosong, nggak ada busana. Udah malu banget, tapi mata kita nggak jelalatan. Biar itu juga pada cakep-cakep telanjang bulan kagak jelalatan, karena kita suasananya tercekam oleh perasaan takut dan ngeri, dicuek. Ya, itu digambarkan begitu. Nah dari situ kemana? Dari situ kita menuju mahsyar. Naik kendaraan tadi tuh. Begitu.
Saya sih untung udah motong satu kambing, dipotongin sama jamaah saya. Ini Pak Ustaz saya cantumin satu sapi biar ikut jadi 7. Ini saya juga udah dikorbanin sama bosnya itu. Jadi saya nggak korban, tapi kalau punya duit pengen sih korban. Iya kalau punya ya. Nah itu cara kita untuk apa? Untuk melakukan seperti itu. Semua nanti bakal begitu. Ya, bakal ngalamin. Kemudian kaum muslimin dalam berikutnya adalah kalau kita pengen beli, satu tadi saya bilang kalau duit cukup jangan nawar. Tapi kalau duit emang semenggak-menggaknya, nawar dulu deh. Ya, silakan. Namanya orang lagi kurang. Jadi kata Nabi, cara kita mau korban, Rasul pernah bilang, ya Aisyah, Qudami adhiyataki. Ngajukan kurban kamu. Itu. Washhadiha dan saksikan olehmu. Jadi Nabi yang ngomong, kamu korban ya Aisyah, tapi saksikan dalam korban tadi. Itu sunnahnya. Biar kata orang perempuan, boleh nyaksiin. Ya. Fa inna laki bi awali ketratin takturu min damiha alal ardi ayaghfira lakillahu ta'ala masyarafa min junubi. Kata Nabi, karena awal pertama dipotong itu kan darahnya muncrat. Darahnya muncrat ke bumi. Itu darahnya ngocor. Itu Allah ampuni ayaghfira lakillahu ta'ala. Allah ampuni begitu darahnya ngocor. Kan kalau sapi itu bisa 5 liter lebih darahnya. Nah itu tiap kocretan darah dapat apa namanya? Allah ampunin. Sama juga kita berwudu. Tiap-tiap pecrekan wudu kita itu Allah jadikan malaikat dan dia memintakan ampun kepada Allah atas dirinya ngambil wudu. Makanya wudu itu dalam mazhab Imam Syafi'i nggak boleh dilap. Habis wudu nggak boleh dilap dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Maliki itu habis wudu dilap. Apa perbedaan dilap sama tidak? Kalau dilap itu kata Imam Malik itu dosa-dosa yang melekat bercampur air itu dilap biar hilang. Jadi dari dalam sholat kita itu nggak ada asar-asar dosa, udah hilang. Itu perlunya dilap bagi kata pendapat Imam Malik. Ini saya dulu ngaji sama guru saya Habib Abdurrahman As-Segaf Bukit Duri dalam tafsir As-Sawi. Itu dulu begitu. Sebabnya itu kita wudu ada yang dilap, ada yang enggak. Kalau dilap Imam Maliki, kalau enggak Imam Syafi'i. Kan tadi apa hikmahnya? Kalau Imam Syafi'i enggak dilap, karena setiap puceratan air tadi, air wudu, Allah jadikan malaikat, lalu dia memintakan ampun kepada Allah. Ya, kalau Imam Malik dilap, karena itu dosa yang dia dari mata, dari semuanya bagian muka. Itu ada bercampur dosa-dosa kecil, jadi dilap, dia bersih sholat kita. Itu alasannya. Ya. Nah sekarang kalau kagak dilap, makanya mau kena cepet apa? Cetian.
mau kena cepet-cepetian, kadang-kadang buah apek, cucinya sebulan sekali, la ilaha illallah mabok buah. Kalau jadi kalau mau kena itu seminggu sekali. Makanya dilap supaya nggak ada cetian. Kalau dilap ya nggak adanya, biar kering. Itu aja fadilahnya. Kemudian berikutnya kata Rasul, man sholla sholatana wa nasaktana bahwa minna. Siapa orang sholat di masjid kami dan berkorban ya di ibadah tempat kami, dia itu adalah umat kami. Wa malam yusolli sholat, seorang yang enggak pernah sholat di tempatku, itu kan bagi orang warga Mekah Madinah. Lalu walam yudahi, enggak korban, enggak nyembelih, falaysa minna, dia bukan umat kami. Illa kana ganiyan, in kana, kalau dia mampu kaya, dia enggak mau korban, dia bukan golongan kami. Nah, kan kita bisa berhitung, mampu enggak kita nih? Ya kalau sehari 10.000 ngumpulin kali 360, berapa itu? 10.000 kali 3,6 dapat satu kambing. Kalau sehari 10.000, kalau rajin ngumpulin, itu baru ngumpulin sebulan udah dikorek lagi. Kapan ngumpulnya tuh? Itu. Kemudian kaum muslimin, khiyaru ummati yudhahuna wa syararu ummati la yudhahun. Umatku yang terpilih itu yang suka menyembelih gitu. Dan seburuk-buruk umatku yang tidak mau menyembelih korban. Kan kita malu dikatakan bukan apa umat ya. Karena begini kata Nabi, Allah innal udhiyata minal a'malin munajjiyah. Ketahuilah bahwa berkorban itu merupakan amalan yang bisa menyelamatkan. Korban amalan yang bisa menyelamatkan. Tunji sahibuha min syarrid dunya wal akhirah. Bahwa korban itu dapat menyelamatkan orang yang berkorban dari keburukan dunia dan akhirat. Susahnya kehidupan bikin kita buruk dunia itu hilang kalau kita menyembelihnya. Ini bagi yang kaya. Ada yang miskin banyakin ke masjid dah gitu. Ya. Kemudian lagi al-udhiyatu wajibatun ala kulli muslimin muqimin mausirin wa wa ayyumlikuna isoban. Jadi kalau ada orang punya nisab, artinya punya uang per tahun, itu dikategorikan ada yang mengatakan wajib. Misalnya kita sebulan punya gaji 15 juta. Ya enteng tuh. Kali sebulan berapa? Kali setahun 10. Kan gede. Bisa beli kambing minimal. Jadi siapa orang yang mampu, ya dia nggak kemana-mana negeri, dia nggak pindah negeri mana, lalu dia miliki nisab, punya duit, lalu dia nggak korban. Nabi bilang bukan golonganku. Tapi orang begitu punya duit cukup setahun, gaji buat makan udah cukup lebih, korban. Jadi hukumnya dia situ ada ulama mengatakan
itu wajib orang yang mampu berkorban. Ya. Kemudian berikutnya wa inna ma tajujul udhiyatu min arba'ati asrafi minal hayawan, bahwa dianjurkan kurban tadi ada 4 macam hewan. Satu, onta, sapi, kambing, kerbau. Tuh. Yang diwajibkan 4. Ya. Nah, biasanya orang, Pak Ustadz beli sapi yang murah sama kerbau di mana? Saya pernah orang Pak Ustadz, dia orang yang kenal saya, dia keponakannya Haji Doni, Bandar Kebo. Saya itu pernah disuruh beli, emang murah. Dulu masih 25, saya dikasih 22. Kan lumayan 3 juta. 300 apa itu? Akhirnya nih lebihnya kasih tolong anak yatim ya. Jadi 200.000 itu buat anak yatim. Saya kasih aja cucu saya yang yatim. Kan cucu saya ada 5 yang yatim. Yang bapak yang meninggal. Mantu meninggal, anak meninggal. Nah, itu yatim 5. Udah saya kasih dia. Laporan Bu udah dikasih yatim. Iya, terima kasih. Itu agak miring sedikit. Adanya dia jualannya di daerah apa namanya? Susah amat nyebutnya. Udah ketuaan kali ini mikirnya. Iya, gas alam sebelah kanan, jalur yang mau keluar itu di situ. Dulu ponakannya yang perempuan, tahu sekarang bisa dikasih miring kalau saya yang datang bisa dikasih miring. Berikutnya ini adalah wal amdol ayat baha binafsihi. Yang paling utama yang motong yang korban. Dia mau korban, dia potong sendiri, itu utama. Cuman kan orang ada yang takut, ada yang nggak bisa. Itu. Jadi mendingannya ahlinya. Gitu. Mau minjem golok saya kasih. Gitu. Asal jangan buat mata tulang aja. Itu boleh mesen saya dulu di Cikeretek. Sebelum Cijeruk. Saya mesen di situ dulu. Wa ila ya'muru gairahu. Kalau dia nggak mampu, boleh orang lain disuruh. Iya. Kita kulit potong ini Bang. Kalau sekarang yang motong kebo, 1 kebo itu 50 upah motongnya. Kalau 10 kebo, gope. Ya. Kalau kambing 20 1 kepala. Kalau kambingnya 50, ya lumayan deh. Tuh, sekarang pakai upah. Dan dianjurkan yang korban itu boleh nyobain kilo apa 2 kilo. Karena ada jamaah, ada orang ya sekarang udah almarhum. Dia kasih sampai losin apa? Sampai losin apa itu? Yang gede. Ya. Udah dipotongin, dia minta pahanya 1. Udah Allah. Dia nyuruh motong,
Dia ngambil pahanya sapi lemosin kan pahanya gede, bisa 50 kilo. Dia minta satu. Alasannya bakal bagi-bagi keluarga. Ya nggak apa-apa lah. Ya, cuman kata orang, ya Allah tega amat. Dia ngasih kambing mentang-mentang gede limosin, dia ambil satu paha, bagian belakang lagi yang dia ambil. Kan sampai limosin bagian belakang tuh 50 kilo. Nah, kemudian itu dia antaranya. Berikutnya jadi habis sholat Id baru dia motong. Wa yustahabu ayahbura bi nafsihi inda zibhi, dan dianjurkan dia menghadirkan korban motong ketika mau dipotong. Nah, sekarang nggak pakai kiblat, kan banyakkan orang asal aja. Wa yukrahu takut tawajuhi ilal kiblat, dan makruh meninggalkan arah kiblat, asal motong aja, dia nggak arahin ke kiblat, jadi makruh. Bagaimana sih supaya motong sempurna? Ya pakai hukum. Orang yang motong harus ngikutin hukum. Dia bagaimana hukum baru sempurna korbannya. Kalau dia nggak ngadep kiblat, kan di sini makruh. Kalau udah makruh hukumnya berarti itu kak sampingnya ya bisa juga makruh terbawa dari hukum. Itu kita ngerinya begitu. Sekarang kan orang nggak pakai hukum, asal dia berani, goloknya ada, tajam dia potong udah. Kalau sekarang begitu. Kalau saya mah dulu tertib. Kalau saya motong dulu lagi masih muda, kadang ya lumayan sih. Iya. Tapi kalau masih motong masih bisa, asal dipegangin kepala sapinya sama kakinya, masih bisa motong mah. Ya. Kemudian apa bacanya kalau dia mau ngadep kiblat? Dia mesti bilang inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tuh begitu. Kalau yang pakai hukum. Ceritanya nih udah ngadep kiblat. Dibaca dulu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya Allah, ini azbatu bathan di bulan. Itu yang bagus begitu doanya. Kalau saya begitu. Ya Pak Ustadz, kalau kebok mah kegedean, Pak Ustadz udah kelihatannya udah lemer, udah aja kambing. Ya begitu juga bacanya sama kambing. Ya. Jadi bunyinya sebelum dipotong kita takbir ya, kurang lebih 5 menit deh takbir dulu. Tapi kalau tuh sapi banyak takbirnya 3 kali aja deh. Kalau sapinya banyak. Karena kalau takbir 5 menit tuh sapi ada 11, ujung-ujungnya sampai sore belum kelar. Ya. Kita pakai teori. Fayuz bahu summa yusalli raka'ataini ala tariqil isjab. Lalu habis motong ya, dia anjurkan dia sholat 2 rakaat yang jalannya sunnah. Karena Nabi bilang begini,
Al-qauma fi aidikum minasyikin, lemparkan taruh pisau yang ada di tanganmu, sumarka'u raka'ataini, lalu kau sholat 2 rakaat. Ini yang tukang motong, habis motong, kalau 1 sampai 2 sampainya 5 jangan sholat dulu, selesaikan dulu. Kalau saya dulu motong gres putus, ambil lagi terus putus gitu, jadi nggak pakai nunda. Nah, baru kita cuci tangan, cuci kaki, ngambil wudhu, cuci muka, sholat 2 rakaat. Jadi itu yang punya itu pengaruhnya ada. Kalau yang tukang motong itu begitu kerjaannya pakai hukum, pengaruhnya ada yang tukang korban. Kedua, pengaruh dagingnya lebih enak. Pengaruh dagingnya lebih enak. Itu. Sekarang sapi kebanyakan. Wah, ini kira-kira kita dari pagi motong berapa nih? 4. Selesaikan yang 4. Nanti nggak usah dilanjutin, besok lagi. Kan sampai 4 hari. Iya. Mau supaya nggak terlalu capek, bisa aja motong 3. Udah deh, belek, bersihin, terus bagi-bagi potong. Kan lama itu berapa jam? 3 biji. Nah, lebihnya besok lagi. Masih ada lebih karena banyak, besok lagi. Begitu. Emang orang motong kagak capek. Pada pegel. Malamnya itu pada sakit badan. Kalau yang ngurus penyembelihan sama berbagi, apalagi udah ngurusin banyak, nggak kebagian dia, gerutu. Wah, motong banyak banget bang, kasih hati gua kagak kebagian. Nah, jangan sampai gerutu. Jadi nanti amalan kita nggak bagus, ya kurang ikhlas namanya. Jadi sunahnya sunat 2 rakaat. Allahumma inna sholati, boleh begitu. Wa nusuki itu agama itu Pak. Jadi cara begitu itu cara agama, bukan mengada-ngada. Ya. Jangan sampai ada pikiran itu sih ngada-ngada aja. Jangan, nanti nggak benar gitu. Yang benar aja dah. Kemudian wahina matu fa'anaku ikhwa akhwatihi. Kalau udah selesai mati, ya lehernya udah diputusin, bawa deh, gitu. Nanti itu katanya sembelihan kita, nanti dia qamu min kuburihim, dia udah ada berdiri di depan kubur kita. La tamassuhum rajilina, dia berjalan nggak jalan kaki, naik kendaraan korbannya, itu gunanya. Fa innaum ittadu rukub, karena kita ini di dunia biasa bukan naik kendaraan. Ya, wa qaddimu najaihi, maka selamatkan dirimu lebih dulu. Itu. Nah, ini gunanya korban. Dikit lagi deh terakhir. Nanti boleh nanya ya. Kemudian jamaah, hilang nih tandanya. Jadi waktu sholatul Id min irtifa'i syamsi, kalau udah sholat Id matahari naik sedikit, disitulah kita boleh menyembelihnya. Kalau udah selesai, ya beruntung kita. Sekarang boleh. Ada yang mau nanya?
Jadi saya datang. Ibu-ibu mau nanya, saya datang. Bapak mau nanya, saya datang. Kalau nggak ada yang nanya, namanya udah ngerti. Ya, udah ngerti. Hah? Izin Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pernah mendengar sebelum melihat membaca ini wajatu wajia, tapi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu bismillah ya Allahu akbar. Cuma tidak menggunakan Boleh. ini wajatu wajia. Boleh yang boleh. Karena nggak menyimpang, cuman kalimatnya aja beda. Ya, boleh. Nah. Ada yang lain, Ibu silakan ngomong ada Pak Kiai. Iya. Kalau nggak ada, saya lanjutin sedikit. Nabi Daud pernah bilang, Ilahi ma syawabu man dhahiya min ummati Muhammad. Ya Tuhanku, kata Nabi Daud, apa pahala orang yang korban dari kalangan umat Nabi Muhammad? Nabi Daud tuh, udah ribuan tahun silam ngomong gitu. Apa sih pahalanya korban umat Nabi Muhammad? Maka dijawab oleh Allah, sawabuhu pahalanya itu an u'tiyahu bi kulli syaratin ala jasadihi, aku berikan setiap bulu yang ada di tubuhnya asyaratu hasanat, 10 kebaikan. Ibu hitung bulu kambing, bulu kebo. Ada berapa tuh? Satu bulunya 10 kebajikan. Bulu kebo, bulu kambing kalau dihitung jutaan. Itu pahalanya. Itu Nabi Daud nanya, dia pengen tahu. Jadi setiap bulu 10. Ibu udah pernah, bapak udah pernah ngitung bulu kambing? Gak pernah. Wa amhu anhu asra sayiat, dosanya dihapus. Satu bulu menghapus dosa 10, satu bulu mendapatkan pahala 10. Gitu. Kemudian dan dia dikasih jariah, kalau orang laki nih dikasih budak di surga itu adalah disebut bidadari. Dia dikasih bidadari yang belum colek sama orang laki, dikasih dia nanti. Itu bidadari kayak siapa di sini? Nggak ada yang bisa nandingin. Itu dapat kita, karena kita udah beli dengan pengorbanan uang kita. Kita udah ngebeli apa yang dijanjikan Allah di surga. Dan menjadi kendaraan dalam pengorbanan itu. Dia dikatakan, amma alimta ya Daud, tahukah kamu ya Daud, anna dohaya hiyal mataya, bahwa korban itu adalah kendaraan. Pasatu bala dapat menjauhkan bala yaumal kiamah. Kan enak. Di hari kiamat nggak ada bala. Nggak susah mananya begitulah. Karena Allah senang. Darah yang keluar dari hewan di bulan Zulhijjah tanggal 10. Itulah yang diharapkan. Nah itu jamaah sekalian, kajian kita, tinggal kita nanti lakukan. Ya saya paling kalau ada waktu sehat, saya cuma ngelihat aja.
Takutnya gini, ada orang sok banget di daerah kita. Alah ribet kalau begitu-gitu. Udah aja pegang, potong. Padahal dia bukan yang punya, cuma disuruh motong aja. Tapi dibilang ribet kalau begini. Gitu. Ya, yang orang yang kurban itu kan pengen dapat keutamaan. Itu makanya yang tukang motong jangan ambisi kemauan dia aja dari cepat. Ya dia kan dibayar, motong pos, dibayar. Lah yang punya gitu. Makanya itu Nabi bilang yang paling afdal yang punya sembelihan yang motong. Kenapa dia bisa jejak, bisa sabar? Kalau cara begitu, kesian. Keutamaan orang yang berkorban nggak ada. Nah itu semuanya ibadah. Kita udah bilang inna sholati wa nusuki itu ibadah buat Allah semua. Masa kita cuekin itu? Nah udah selesai. Ibu, bapak yang nanya udah ada satu orang. Udah pukul 6 ya. Man perut saya lapar nih. Ya dari semalam nggak makan lapar. Ada nggak nasi uduk di sini? Ngerinya saya udah lapar kagak ada apa-apa. Wah bingung. Istiqomah kalau habis ngaji itu kemarin ada ketan, lemper, waduh, girang kita. Makan 2 biji ketan juga udah enak banget, kenyang. Udah ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, berilah kami sehat selalu. Mudahkan rezeki kami. Perbanyaklah warga di sini pada korban. Dengan izin-Mu mudahkan rezekinya. Ya Arhamar Rahimin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Wansurna ya Rabbi kulli hawaijid dunyana wa tawaffana muslimin wa sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Like, share, and subscribe. Sallallahu alaihi wasallam.